Halo, selamat datang kembali di vlog saya. Kali ini ada tips lagi yang kedua ya, untuk masalah-masalah umum di RX-8, Mazda RX-8. Masalah umum yang kedua itu adalah tahu-tahu kita lagi jalan, tahu-tahu tanda ABS-nya yang di mana? Yang di sini nih, yang di speedometer itu nyala. Terus traction control nyala seperti begini. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini traction control tahu-tahu nyala. Oke, tahu-tahu nyala. Terus setirnya tahu-tahu berat. Itu sebenarnya juga masalah yang sering, bukan masalah, itu hal tipikal yang sering terjadi di Mazda RX-8 Gen 1. Kenapa? Ini seperti yang terjadi di vlog saya yang sebelum ini. Jadi yang saya lagi bahas kelebihan dan kekurangan Mazda RX-8. Nah, kalian kalau belum lihat videonya, cari aja videonya kelebihan dan kekurangan Mazda RX-8 di channel saya. Nanti di tengah-tengah perjalanan itu tahu-tahu sensornya nyala. Nah, kalau itu terjadinya sensornya nyala, sebenarnya bukan apa, karena mobilnya kan kemarin sempat di salon kan, dicuci semua, dibongkarin. Nah, pada waktu mesinnya kebuka, itu soketnya ini tuh mungkin kesiram air, jadi sehingga dia ECU-nya itu nggak baca posisi ban ada di mana. Jadi penyebabnya tulisan gambar gambar airbag nyala, terus gambar traction control nyala. Kalau di RX-8 itu tahu-tahu nyala, itu sebenarnya karena ECU itu nggak bisa baca posisi ban ada di mana, gitu loh. Atau penyebab yang kedua, sambungan listrik dari dari sumber utama listriknya itu nggak sampai ke yang namanya power steering. Kok bisa RX-8 itu power steeringnya pakai elektrik, jadi dia pakai listrik, gitu loh. Jadi bukan hidrolis biasa seperti mobil-mobil yang sering kita jumpai ya. Nah, jadi caranya itu adalah paling gampang begitu kita lagi jalan gitu kan, tahu-tahu nyala, itu ya udah kita berhenti. Kalian berhenti ya, ini kalian lihat kan nyala kan tuh ABS sama traction control. Ini caranya kita matiin, terus kita nyalain lagi. Jadi gini, terus dibanting ke kiri dulu. Nah, jadi dia biar tahu posisi posisi bannya itu loh. Jadi dia ECU-nya biar ngebaca. Biasanya nanti di gini langsung mati lagi. Jadi itu memang salah satu kekurangannya mobil kalau pakai electric power steering ya. Kayak ini kan electric power steering nih. Jadi dia ya gitu, ribet. Nah, kalian lihat udah mati kan? Jadi dia itu karena kehilangan lah, namanya mobil ini kan udah mobil tua juga. Jadi sensornya itu miss gitu loh, miss dikit. Jadi dia langsung ini. Jadi bukan rusak ya, itu bukan rusak. Jadi kan memang gitu loh. Nah, kalau misalnya itu nggak bisa, tahu-tahu misalnya sensornya itu masih tetap nyala gitu kan, terus power steeringnya masih berat, berarti kemungkinan yang kedua. Apa itu kemungkinan kedua? Sambungan listriknya itu antara putus atau dia nggak bener konektornya. Nah, habis ini saya tunjukin di mana sih letak konektornya itu gitu loh. Jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi itu bukan berarti wah, power steeringnya RX-8 saya rusak. Enggak. Itu hal yang terbilang cukup normal, maksudnya cukup sering terjadi di Mazda RX-8. Ya, apalagi yang Gen 1 gitu loh. Karena Gen 1 belum mengalami penyempurnaan dari pabrik. Karena jadi sempat masalah ini itu sempat bikin Mazda nge-recall beberapa tipe RX-8 Gen 1 gitu loh. Tapi nggak semua ya, karena basically kalau yang masalah ini itu
bisa dibilang seperti kita beli barang elektronik ya. Kita beli HP gitu kan. Kita beli HP, oh HP ku baru, tapi belum tentu juga gitu loh. Belum tentu juga kita beli HP baru langsung aman, langsung nggak ada masalah. Namanya elektronik, kita nggak bisa ngomong. Jadi oke, langsung aja. Nah, ini caranya, sama saya posisinya soket yang saya maksud tadi. Nah oke guys, jadi ini kan masih standar ya. Kalian caranya, kalian harus buka ini, harus buka ini. Jadi memang agak ribet ya, memang agak ribet. Jadi caranya pertama kita buka ini dulu. Oke, kita buka ini seperti begini kan. Nah, terus seperti biasa kita mendorin ini, baut ini, buat itu, terus semua dicopotin. Terus ini nanti boxnya ini ditarik gini terus naik, boxnya nanti di slide ke sana. Nanti di sini kita akan lihat soketnya. Tapi kalau kita intip dari sini bisa. Nah, kalau kita intip di sini, nah kalian lihat itu nggak? Itu yang di bawah itu, yang warna abu-abu, ada dua. Nah, itu adalah dua hal ya, dua hal yang sering bikin ini. Yang sering kalau kena air dia itu langsung koneksinya itu nggak bener. Nah, penyebabnya kenapa? Salah satu penyebabnya adalah ini. Tempat air di RX-8 ini kan, dia lihat kalau overflow dia nggak ada tangkinya, dia baliknya ke sini. Kalau dia overflow dia kebuang ke sana. Nah, kebuang ke sana seperti yang kita lihat kan, ini air ini bisa kena soketnya itu gitu loh. Jadi ya ini hal nah ini seperti ini, kalau kalian lihat kan ada bekasnya ini kan. Nah ya kurang lebih gitulah. Nah itu tadi salah satu penjelasan singkat dan posisi soketnya itu yang ada di mana. Jadi kalau untuk masalah power steering, kalian cukup ngecek itu aja. Andai kata misalnya soketnya dibersihin tapi tetap nggak balik, berarti antara kabelnya itu ada yang putus, atau dia kabelnya itu nggak ada aliran listrik. Nah itu yang harus kita cari. Jadi belum tentu power steeringnya yang kena. Oke, semoga info ini berguna bagi kalian. See you next time.